Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Disa Putra dari kelas 3B dengan NIM 482012108084. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang formulasi sediaan cair semi padat. Yang saya jelaskan adalah krim, yaitu krim adapalene. Langsung saja ke materi. Yang pertama ada preformulasi zat aktif. Nama zat aktif adapalene dengan rumus molekul C28H28O3 dengan bobot molekul 412,5, titik lebur 300 derajat Celcius. Pemberian serbuk kristal putih krim, kelarutan praktis tidak larut dalam air, larut dalam DMSO 3 mg per mili dan DMF 6 mg per mili, dan sedikit ether, sedikit larut dalam etanol. pH krim harus sesuai dengan pH alami kulit, yaitu 4,5 sampai 6,5. Data stabilitas stabil terhadap cahaya, disimpan pada suhu kamar atau mungkin beragam tempat lainnya. Dengan rentang konsentrasi, adapalene memiliki rentang konsentrasi 0,1% hingga 0,3%. Kegunaan adapalene adalah obat yang termasuk dalam golongan retinoid. Adapalene digunakan dalam pengobatan topikal jerawat ringan sampai sedang, komedo, papula atau penonjolan pada kulit dan bisul. Yang kedua ada formulasi pertimbangan farmakologi. Yang pertama ada indikasi. Krim adapalene biasanya diindikasikan untuk pengobatan topikal acne vulgaris. Dosis krim adapalene harus dioleskan di area kulit yang terkena sekali sehari pada malam hari sesudah membersihkan wajah. Kontraindikasi, krim adapalene tidak boleh diberikan kepada individu yang hipersensitif. Efek samping, eritma, kulit bersisik, pruritus, kulit terbakar, dan pemburukan jerawat. Dan yang terakhir ada iritasi kulit. Yang ketiga ada formula jadi. Di sini ada adapalene 0,1%, gliserol 15%, vaselin album 10%, setil alkohol 5%, karbonmer 0,3%, propil paraben 0,3%, metil paraben 0,2%, BHA 0,01%, dan aquades sampai 10 gram. Yang keempat ada preformulasi eksipien. Yang pertama ada gliserol. Pemberian jernih, tidak berwarna, tidak berbau, lengket, cairan higroskopis, dan rasanya manis. Kegunaan sebagai humektan dengan rentang konsentrasi kurang lebih dari 30%. Yang kedua ada vaselin album. Pemberian kuning pucat hingga kuning, lembut, tidak berbau dan tidak berasa. Kegunaan sebagai basis krim, rentang konsentrasi 10-30%. Yang ketiga ada setil alkohol. Pemberian bau khas tidak berasa dengan bentuk kubus putih. Kegunaan stiffening agen atau bahan pengental atau pengeras. Rentang konsentrasi 2-10%. Yang keempat ada karbomer. Pemberian serbuk putih tidak berbau dan berasa. Kegunaan emulsifying agent dengan rentang konsentrasi 0,25 sampai 1,0%. Yang kelima ada profil paraben. Pemberian kristal putih tidak berbau dan tidak berasa, bubuk. Kegunaan sebagai pengawet dengan rentang konsentrasi 0,01 sampai 0,6%. Yang keenam ada metil paraben dengan pemberian kristal tidak berwarna atau bubuk kristal putih, tidak berbau atau hampir tidak berbau dengan memiliki sedikit rasa terbakar. Kegunaan sebagai pengawet dengan rentang konsentrasi 0,02 sampai 0,3%. BHA dengan pemberian kristal putih atau hampir putih atau padatan lilin berwarna putih kekuningan dengan warna samar dengan bau aromatik yang khas. Kegunaan sebagai antioksidan dalam rentang konsentrasi 0,005 sampai 0,02%. Yang terakhir ada aquades. Pemberian dengan cairan jernih, tidak berwarna, tidak berbau, tidak mempunyai rasa. Kegunaan sebagai pelarut dengan rumus kimia H2O dan nama kimia aqua destillata. Yang kelima ada metode pembuatan. Pertama, siapkan alat dan bahan.
Yang kedua, timbang semua bahan. Yang ketiga, emulgator. Masukkan karbomer 0,03 gram ke dalam mixer, lalu larutkan karbomer dengan air 20,2 ml, mixer hingga homogen. 4. Fase minyak. Masukkan propil paraben 0,3 gram, vaselin albul 1 gram, BHA 0,01 gram, setil alkohol 0,5 gram ke dalam wadah peleburan lemak. Panaskan hingga 70 derajat Celcius, aduk hingga meleleh. Yang kelima, fase air. Masukkan aquades 6,9 gram, gliserol 1,5 gram, metil paraben 0,0 gram ke dalam mixer. Setel mixer pada suhu 70 derajat Celcius, panaskan suhu mencapai 70 derajat Celcius dalam mixer. Yang keenam, pembuatan krim, fase krim. Pindahkan fase minyak dan emulgator ke dalam mixer yang berfase air, aduk dengan kecepatan 10 rpm hingga homogen. Yang ketujuh, setelah homogen, atur mixer pada suhu 50 derajat Celcius dengan kecepatan 10 rpm. Dinginkan krim hingga suhu krim mencapai 50 derajat Celcius. Yang ke-8, masukkan adapalene 0,01 gram ke dalam mixer yang berisi fase krim. Campur dan homogenkan dengan kecepatan 10 rpm ke dalam mixer. Yang 9, saat mixer sedang berlangsung, atur suhu pada suhu 25 derajat Celcius agar suhu krim tidak meningkat. Lanjutkan pengadukan dengan kecepatan 10 rpm hingga suhu mencapai 25 derajat Celcius. Yang ke-10, hentikan mixer dan keluarkan krim jika suhu telah mencapai 25 derajat Celcius. Yang ke-10, masukkan krim ke dalam tub krim dan beri etiket biru. Yang ke-6, ada evaluasi. Evaluasi di sini dibagi menjadi dua, yaitu fase fisik dan fase kimia. Yang pertama ada uji organoleptis. Uji organoleptis dari krim adapalene yaitu berwarna putih, tidak berbau dan bertekstur halus. 2. Uji pH. Syarat krim pH adapalene yaitu 4,5 sampai 6,5. Yang ketiga, uji homogenitas. Syarat homogenitas dalam krim adapalene yaitu harus homogen. 4. Uji daya sebar. Syarat uji daya sebar krim adapalene memiliki daya sebar 5 sampai 7 cm. Yang fase kimia, yang pertama ada identifikasi. Tiap 10 gram krim mengandung adapalene. Yang kedua, kadar. Tiap 10 gram krim mengandung adapalene 0,01 gram. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.